Malam turun pelan di Terminal Cikajang, Garut. Gerimis mengguyur aspal yang menghitam, dan lampu temaram hanya mampu menyorot samar wajah-wajah lelah para sopir dan pedagang kaki lima. Di sudut terminal, warung kecil milik Amah tampak sepi. Ia sedang membersihkan panci dodol yang kosong, hasil dagangan hari itu yang tak seberapa. Tak jauh dari sana, suaminya, Rasman, tengah memanggul ember berisi air dari masjid. Keduanya menjalani hidup sederhana, berjualan dodol turun-temurun demi sesuap nasi. Mereka tidak pernah menyangka malam itu akan mengubah segalanya. Dentuman suara motor menggelegar memecah kesunyian. 3 motor besar melaju kencang ke arah warung Amah, rem mendecit dan lumpur menyembur. Di atasnya, berdiri sosok yang dikenal seluruh terminal, Ujang Gimbal, preman bengis yang menguasai kawasan. Tubuhnya besar, rambutnya gimbal tak terurus, dan matanya menyala seperti binatang lapar. Di tangannya, sebotol arak tumpah-tumpah, dan mulutnya melontarkan tawa yang tak wajar. "Heh, dodol manis nih, tapi yang lebih manis istri tukang dodolnya," teriaknya sambil menunjuk Amah yang langsung gemetar. Amah mundur panik, berusaha menutup warung, namun 2 anak buah Ujang menghalangi. Ia berteriak memanggil Rasman, namun hujan dan suara motor menelan panggilannya. Ujang melompat turun, menarik tangan Amah dengan kasar. Perempuan itu menjerit, namun siapa yang berani melawan Ujang Gimbal di terminal ini? Warga hanya mengintip dari balik tirai, pura-pura tuli dan buta. Ujang menyeret Amah ke belakang truk parkir, sementara tawa dan langkah kaki membelah malam, mengukir luka paling kelam dalam hidup Amah. Rasman datang terlambat, embernya jatuh, air tumpah ke tanah bercampur lumpur. Ia melihat istrinya tergeletak di sudut truk, bajunya robek, tubuhnya gemetar, dan matanya kosong. Darah mengalir dari kakinya, menyatu dengan air hujan. Rasman tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya lunglai, tenggorokannya tercekat, dan hatinya hancur dalam diam. Di kejauhan, suara motor kembali meraung, Ujang dan gerombolannya telah pergi, meninggalkan kehancuran tanpa rasa bersalah. Esok harinya, Terminal Cikajang ramai oleh bisik-bisik. Ada yang tahu, ada yang melihat, tapi semua memilih diam. Rasman hanya duduk di samping Amah, tak menjual dodol seperti biasa. Ia menatap kosong ke arah langit, berharap ada petir yang menyambar jantungnya agar berhenti berdetak. Tapi alam pun diam, seolah ikut menyaksikan kesaliman tanpa daya. Hanya satu hal yang tumbuh di dalam hati Rasman, dendam. Amah menolak melapor. "Untuk apa? Siapa yang mau bela kita?" bisiknya dengan suara parau. Ia menutup wajahnya dengan kerudung lusuh, menolak disentuh, menolak bicara. Hati Rasman seperti ditusuk ribuan jarum, tapi ia tahu, malam itu bukan akhir, itu adalah awal dari semuanya. Dan malam pun kembali datang. Rasman duduk sendirian di samping warung kosong. Di tangannya, ia memegang sebongkah dodol yang tak jadi dijual, lalu melemparkannya ke tanah. Dodol itu jatuh dan hancur, seperti hatinya. Dalam hening, ia menengadah ke langit dan berbisik lirih, "Kau boleh ambil segalanya, tapi dendam ini akan kubakar sampai tak ada satupun yang tersisa." Sepekan telah berlalu sejak malam kelam itu. Terminal Cikajang kembali ramai seperti biasa, namun tidak dengan warung dodol Rasman. Kini warung itu hanya menjadi tempat duduk diam bagi seorang lelaki yang kehilangan separuh jiwanya. Rasman duduk dari pagi hingga malam, tak lagi mengaduk adonan dodol, tak lagi memanggil pembeli dengan senyum khasnya. Amah pun tak pernah keluar rumah, tubuhnya lemah dan jiwanya seolah menghilang. Rumah kecil mereka berubah menjadi makam hidup yang dipenuhi luka dan bisu. Rasman mencoba kembali membuat dodol pada suatu pagi. Ia siapkan ketan, gula aren, dan santan seperti biasa. Ia aduk dalam kuali besar, warisan ayahnya. Namun kali ini, dodol itu tak mau mengental. Rasanya pahit, seperti empedu. Tangannya gemetar saat mencicipi hasil masakan yang dulu selalu ia banggakan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Rasanya, bukan lagi rasa kehidupan. Ini rasa kematian, ucapnya pelan. Sore itu, Rasman mengunjungi makam orang tuanya yang berada di lereng bukit tak jauh dari desa. Di sana, ia bersimpuh dalam diam, memegang batu nisan ibunya, dan menangis seperti anak kecil. "Mak, Bapak, mereka rampas istri aku. Mereka injak-injak harga diriku. Tapi aku gak bisa apa-apa." Tangisnya pecah, tangannya menggenggam tanah merah dengan geram. Petir mengguntur di kejauhan, seolah langit pun mendengar jeritnya. Dalam malam yang gelap, Rasman duduk di pojokan rumah,
memandangi api kecil dari tungku yang hampir mati. Sorot matanya kosong, tapi hatinya mulai menyala. Ia teringat pada satu nama yang telah lama ia kubur, Ki Sumarna, guru leluhurnya, ahli ajian dari desa tua di balik Gunung Cikuray. Dahulu, saat muda, Rasman pernah belajar dasar-dasar ilmu tenaga dalam, namun memilih meninggalkannya demi hidup damai dan menjual dodol. Kini ia tahu, damai itu telah dicabut dengan paksa. Pagi-pagi buta, tanpa memberitahu Amah, Rasman berangkat menyusuri hutan kecil di belakang terminal. Ia berjalan melewati kabut dan akar-akar besar yang menjalar seperti ular tidur. Tujuannya hanya satu, mencari Ki Sumarna, orang tua sakti yang dikenal sebagai penjaga ajian api turun-temurun. Jalanan terjal dan licin, namun tak sedikit pun membuat langkahnya goyah. Dendam telah menjadi tongkat yang menopang tubuhnya. Saat matahari mulai muncul dari balik kabut, Rasman sampai di sebuah gubuk kayu tua di bawah pohon randu raksasa. Dari dalam, muncul suara berat yang familiar, "Aku sudah tahu kau akan datang, Rasman." Ki Sumarna berdiri di depan pintu, jubahnya lusuh, namun sorot matanya tajam seperti pisau. Rasman sujud di depan gurunya, menangis seperti anak kecil, dan menceritakan segalanya tanpa menyembunyikan luka. Ki Sumarna terdiam lama, ia berjalan memutar mengelilingi Rasman, lalu berhenti di belakangnya. "Kau datang karena api di hatimu telah menyala," ucapnya lirih. "Tapi ajian Bardageni bukan ajian biasa. Api ini hanya bisa tumbuh dari luka yang jujur dan dendam yang suci." Rasman mengangguk perlahan, tubuhnya bergetar menahan amarah yang sudah terlalu lama terpendam. "Kalau kau bersedia melewati ujian, kau akan menjadi api itu sendiri. Tapi ingat, sekali kau membakar, kau tak bisa kembali jadi manusia biasa." Ki Sumarna menatap Rasman dalam-dalam. Rasman memejamkan mata, menggenggam tanah di bawahnya, dan menjawab, "Saya tidak ingin kembali, Ki. Saya ingin membakar semuanya." Kabut belum sepenuhnya sirna saat Ki Sumarna membawa Rasman ke dalam gua kecil di balik gubuknya. Gua itu dipenuhi bebatuan merah membara, seolah perut bumi sendiri menyimpan dendam masa lalu. Di dalam gua, terdapat lingkaran api yang tak pernah padam, menyala tanpa bahan bakar, dan di tengahnya terukir simbol kuno, lambang Bardageni, ajian yang hanya diwariskan pada mereka yang telah kehilangan segalanya. Ki Sumarna menatap Rasman dalam hening, sebelum akhirnya berkata, "Kau tak lagi manusia biasa setelah ini. Api akan menguji jiwamu." Rasman melepas bajunya dan masuk ke dalam lingkaran itu, tubuhnya langsung diselimuti hawa panas yang menyengat tulang. Ia menggigit bibirnya, menahan jerit, sementara Ki Sumarna mulai melantunkan mantra leluhur. Lidah-lidah api menjilat kulitnya, namun tidak membakar, sebaliknya, mereka menyatu, meresap ke dalam pori-pori, ke dalam darah, hingga ke sumsum tulangnya. Di balik panasnya, Rasman mulai melihat wajah Amah, tangisnya, dan jeritan yang tak sempat ia dengar malam itu. Dendam itu menyala, bukan membakar daging, tapi membakar batasan. Dalam dirinya, dalam pusaran api, Rasman melihat masa lalunya. Masa kecil di desa, wajah orang tuanya, dan tawa Amah saat pertama kali mereka membuat dodol bersama. Semua itu menghilang satu persatu, digantikan oleh suara tawa Ujang Gimbal yang menghina. Kemarahan yang awalnya membeku kini mendidih. Rasman berteriak, bukan karena kesakitan, tapi karena kekuatan yang tak terbendung mulai membuncah dari dalam dadanya. Tubuhnya gemetar, matanya memerah, dan tangannya mengepal hingga api mengikuti setiap gerakannya. Mantra Ki Sumarna kian cepat, irama suaranya seperti gelombang yang memecah batu. Api kini melilit tubuh Rasman seperti ular raksasa, tapi bukan untuk melahapnya, melainkan untuk menjadi bagian darinya. Ketika mantra mencapai puncaknya, satu ledakan kecil terdengar. Api padam seketika, gua menjadi gelap, hening. Ki Sumarna menghentikan bacaannya dan menunggu dengan napas tertahan. Lalu, dari tengah lingkaran, muncullah Rasman, perlahan berdiri. Kulitnya kini berkilau merah tembaga, seolah bara hidup menyatu di bawah lapisannya. Namun anehnya, tubuhnya tetap utuh, tidak ada luka, tak ada luka bakar, hanya mata yang menyala seperti bara dalam gelap. Ki Sumarna tersenyum lirih, meski sorot matanya menunjukkan kekhawatiran. "Kau telah menjadi penjaga Bardageni. Tapi ingat, api ini hanya akan menyala jika dendammu benar. Jika hatimu ternoda amarah buta, maka api ini akan membakar dirimu sendiri." Rasman hanya mengangguk pelan. Di balik ketenangannya, ada badai yang berputar. Ia tahu ajian ini bukan hanya kekuatan, tapi juga kutukan.
Namun baginya, tidak ada jalan kembali. Ia sudah kehilangan Amah dalam cahaya jiwanya. Ia hanya punya satu tujuan sekarang, menghanguskan Ujang Gimbal dan semua preman yang ikut menodai hidupnya. Tidak akan ada pengampunan. Malam itu, Rasman kembali turun ke kaki gunung. Kabut turun perlahan, namun langkahnya ringan seperti angin. Setiap daun yang ia lewati menguning dan layu karena hawa panas tubuhnya. Seekor ular melata di dekat kakinya, namun langsung mati tergulung hawa panas. Rasman kini bukan lagi penjual dodol. Ia adalah bara yang berjalan, dendam yang menyala, dan keadilan yang akan datang dari arah yang tak disangka. Malam di desa bawah gunung itu terasa berbeda. Angin berembus panas, meski hujan baru saja mengguyur sore harinya. Rasman berjalan pelan di jalanan tanah, setiap langkahnya meninggalkan jejak kering dan berdebu. Pohon-pohon berguguran daunnya, dan anjing-anjing penjaga menggonggong tanpa sebab. Ia tahu, kekuatan ini belum sepenuhnya jinak. Api dalam dirinya belum mengenal batas. Ia masih harus belajar mengendalikannya, atau ia akan membakar semua, bahkan dirinya sendiri. Di rumah kecilnya, Amah terbangun dengan peluh membasahi wajah. Ia merasakan hawa panas aneh di udara, padahal malam itu Garut sedang diguyur angin dingin pegunungan. Dari jendela, ia melihat bayangan Rasman berdiri di depan rumah, tapi ada yang berbeda. Cahaya redup dari tubuh suaminya membuat bayangannya memanjang, seperti bara yang bernyawa. Amah memanggilnya pelan, namun Rasman tak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan gejolak yang sedang membakar dadanya. Malam itu, Rasman kembali ke warung dodolnya yang kosong. Ia menatap kuali besi tua itu dan menyentuhnya. Dalam sekejap, logamnya memerah dan mulai meleleh di bawah sentuhan tangannya. Ia terkejut, bukan karena kaget akan kekuatannya, tapi karena ia mulai sadar, ia bukan manusia biasa lagi. Kalau aku menyentuh Amah, apa dia juga akan terbakar? Gumamnya lirih, disergap rasa takut dan getir yang saling bertarung dalam dadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke pinggiran terminal, di mana preman-preman kecil biasa berkumpul. Mereka adalah anak buah Ujang Gimbal yang dikenal suka memalak pedagang kecil. Tanpa suara, Rasman duduk di salah satu bangku dan menatap mereka. Para preman tertawa mengejek, tak mengenal siapa lelaki kurus berkulit merah tembaga itu. Salah satu dari mereka, Ciko, mendekat dan menendang kaki Rasman. "Heh, pengemis dari mana lo? Mau minta jatah juga?" Tanpa menjawab, Rasman berdiri dan menyentuh bahu Ciko. Dalam hitungan detik, tubuh Ciko tersentak dan mulai mengeluarkan asap. Ia berteriak histeris, kulitnya melepuh dan terbakar dari dalam. Teman-temannya panik, berlarian tanpa arah. Rasman hanya diam, matanya kosong, tubuhnya memanas, dan udara di sekelilingnya terasa seperti siang hari di gurun. Terminal Cikajang baru saja mencium aroma kematian yang aneh, terbakar, tapi tak ada api. Sejak kejadian itu, kabar mulai beredar di kalangan preman dan sopir. Ada makhluk aneh membakar orang hanya dengan sentuhan. Tapi tak ada yang tahu siapa, kecuali satu nama yang muncul berbisik dari mulut ke mulut, Rasman, penjual dodol yang kehilangan istrinya. Beberapa mulai percaya ia telah belajar ilmu hitam. Tapi mereka salah. Yang ia miliki bukan ilmu hitam, melainkan ilmu dendam dari dalam luka terdalam. Ki Sumarna, dari kejauhan, menyaksikan semuanya melalui asap dupa di altar guanya. Ia tahu muridnya telah mulai membakar jalan balas dendamnya. Tapi ia juga tahu, api tak pernah punya teman sejati. Jika Rasman tak mampu membedakan batas antara keadilan dan amarah, maka ia sendiri yang akan menjadi korban dari ajian itu. Kau sudah membuka pintu neraka, Rasman. Sekarang terserah padamu, apakah akan jadi hakim, atau jadi iblis. Malam itu, Rasman menatap wajahnya sendiri di cermin retak. Api di matanya masih menyala, tapi dalam hatinya mulai muncul pertanyaan, apakah balas dendam ini akan menyembuhkan Amah? Ataukah justru membakar semua yang tersisa? Tapi satu suara dalam kepalanya lebih kuat dari keraguan, Ujang Gimbal belum mati. Dan itu berarti misinya belum selesai. Pagi itu, terminal Cikajang geger. Mayat seorang preman bernama Ciko ditemukan hangus di dekat bak sampah, kulitnya melepuh seperti digoreng dari dalam. Anehnya, tidak ada bekas api, bensin, atau benda tajam. Polisi yang datang pun kebingungan, hanya mampu menggulung mayatnya dengan plastik hitam dan membawa pergi tanpa kesimpulan. Tapi di kalangan para preman, bisik-bisik mulai terdengar, Rasman sudah bangkit. Tapi dia bukan Rasman yang dulu. Ujang Gimbal,
Sang Raja Preman Terminal, duduk santai di sebuah warung remang-remang yang dijaga 2 wanita dan 3 anak buahnya. Saat kabar tentang Chico masuk ke telinganya, ia tertawa mengejek. Cuma 1 budak busuk, gak penting. Tapi saat mendengar bahwa pembunuhnya tak meninggalkan api, hanya tubuh gosong dari dalam, wajahnya sedikit berubah. Sekilas, matanya menyipit, dan tangannya mencengkeram gelas kopi sampai retak. Ia tahu, ajian semacam ini bukan ilmu sembarangan. Di sisi lain, Rasman mulai memburu satu persatu nama-nama yang terlibat malam itu. Ia menyusuri warung-warung terminal, bertanya pada sopir dan pedagang kecil, mengorek informasi tanpa banyak bicara. Ia mencatat dalam ingatannya, Ujang Gimbal, Akun Badak, Goro Paru, dan Ompong Tua. Keempatnya adalah dalam utama pemerkosaan Amah. Ia menyimpan nama-nama itu bukan dalam buku catatan, tapi dalam api di jantungnya. Malam pun kembali datang. Rasman duduk di belakang warung tuanya, diam dalam kegelapan. Tubuhnya menghangat saat ia menyebut satu nama, Goro Paru. Lelaki itu adalah preman pemalak sopir yang sering mabuk dan mengancam pedagang sayur. Malam itu, Rasman mengikutinya diam-diam ke sebuah barak reot tempat mereka biasa berpesta. Goro tertawa lepas bersama 2 temannya, menenggak arak, tak tahu malaikat maut telah duduk mengintai dari luar jendela. Begitu Goro keluar untuk kencing di belakang barak, Rasman berdiri di hadapannya dalam gelap. "Lo siapa?" tanya Goro dengan mulut mabuk, tapi sebelum jawabannya datang, Rasman sudah menyentuh dada Goro dengan 1 jari. Dalam sekejap, tubuh Goro kejang, mata membelalak, dan mulutnya menjerit minta tolong. Api tak terlihat merayap dari dalam kulitnya. Tubuhnya membusuk dan menghitam seperti kayu terbakar. 2 temannya yang keluar karena panik hanya melihat Goro tersungkur tanpa nyawa, tubuhnya mengeluarkan asap dari pori-pori. Kabar kematian Goro Paru menyebar lebih cepat dari api. Preman-preman yang dulu jumawa mulai gelisah. Mereka menyembunyikan diri, ada yang kabur keluar kota, ada yang menyamar jadi tukang parkir. Tapi Rasman bukan pembunuh biasa. Ia bukan manusia yang mencari dengan mata, ia mencari dengan panas dendam, dan siapapun yang terlibat akan terasa olehnya, seperti bara yang mencium bau minyak tanah. Ujang Gimbal mulai merasakan gelisah di balik tawa kasarnya. Ia memanggil seorang dukun bernama Maksiri, perempuan tua yang dipercaya bisa membaca roh dan menahan ajian panas. "Kalau ini benar ajian Barda Geni, maka kau harus cepat. Kalau tidak, tubuhmu sendiri bisa terbakar hidup-hidup," kata Maksiri dengan tatapan serius. Tapi Ujang Gimbal tak peduli. "Aku Ujang Gimbal, aku gak takut api, aku sendiri neraka," teriaknya lantang, padahal jantungnya mulai berdegup tak karuan. Sementara itu, Rasman berdiri di atas bukit kecil di belakang terminal, memandangi Garut yang perlahan ditelan malam. Di matanya, dunia kini adalah panggung luka yang harus disucikan oleh api. Ia memejamkan mata dan menyebut satu nama berikutnya dengan lirih, seperti doa, Akun Badak. Malam itu, langit Garut tertutup awan kelam. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya rembulan, seolah alam pun enggan melihat apa yang akan terjadi di bumi. Rasman berdiri di tepi bukit kecil, memandangi terminal Cikajang dari kejauhan. Tempat itu tampak seperti luka terbuka baginya. Setiap batu, bangku, dan dinding terminal masih menyimpan jejak tangis Amah. Malam itu, ia tidak hanya membawa dendam. Ia membawa kenangan pahit yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Langkah Rasman perlahan menapaki jalan tanah menuju terminal. Tanpa suara, tanpa getaran, tapi udara di sekelilingnya mulai berubah. Semakin dekat ia ke lokasi itu, suhu semakin naik. Tanah yang ia pijak menjadi kering, dan rumput di pinggir jalan menghitam seperti disapu panas neraka. Burung hantu terbang dari pohon-pohon dengan jeritan nyaring. Bahkan alam tahu, ada api dendam yang akan segera menyala kembali di tempat itu. Begitu tiba di pelataran terminal, Rasman berhenti. Ia berdiri di tengah jalanan sempit yang dulunya dipenuhi suara tawar-menawar, tawa sopir, dan teriakan preman. Kini sunyi. Ia memandangi sebuah sudut di belakang bas tua yang karatnya sudah memakan seluruh badan. Di sanalah, Amah dihancurkan, tubuhnya diseret, suara jeritannya hilang ditelan suara mesin dan tawa para setan berjubah manusia. Rasman berlutut di depan tempat itu. Ia menempelkan tangannya ke tanah, dan dari telapak tangannya, muncul asap tipis. Tanah itu memanas, berubah merah seperti bara. "Aku kembali, bukan sebagai penjual dodol, tapi sebagai bara yang tak padam," bisiknya. Air mata mengalir,
namun segera menguap sebelum jatuh ke tanah. Dendamnya tak lagi sekadar kemarahan. Ia telah menjadi kesedihan yang membara. Di tempat lain, Ujang Gimbal bersama Maksirih dan 5 anak buahnya sedang mengadakan ritual kecil. Di dalam rumah panggung yang remang, Maksirih meletakkan telur ayam hitam di atas mangkuk berisi darah kambing. Ia melantunkan mantra, dan seketika, telur itu pecah, mengeluarkan asap hitam yang berputar. Dia sudah di terminal, kata Maksirih dengan suara serak. Dan dia tak bisa dihentikan, kecuali dengan aji pelumpuh jiwa. Tapi itu berisiko besar, bisa membuatmu kehilangan nyawa juga. Ujang Gimbal tidak peduli. Ia mengambil golok panjang yang selalu ia bawa saat muda dulu, senjata yang ia gunakan untuk membantai sopir yang tak bayar upeti. Kalau memang dia nyawa dibalas nyawa, gua siap. Tapi gua gak akan biarin terminal ini diatur sama setan berapi. Teriaknya, penuh ego dan kemarahan, meski di dalam dadanya mulai muncul ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Rasman berdiri di tengah terminal, memandangi atap yang dulu menaungi kehidupannya. Ia mengingat saat Amah tertawa di dekat warung kecil mereka, saat tangan mereka bersatu mengaduk dodol, saat malam terasa hangat karena cinta yang sederhana. Kini semua itu hilang, yang tersisa hanya abunya, dan dari abu itu, Rasman akan menumbuhkan lautan api. Malam ini, tempat ini akan bersaksi. Yang dulu tertawa di atas penderitaan, akan merasakan nyala neraka. Dari kejauhan, suara motor berderu. 5 motor masuk ke area terminal. Lampunya menyorot wajah Rasman yang berdiri sendirian. Di atas motor paling depan, Ujang Gimbal turun, membawa golok di tangan. Akhirnya kau keluar juga, tukang dodol terkutuk, ucapnya dengan suara yang sengaja dibuat tenang. Tapi Rasman hanya memandangnya dengan mata merah membara. Tidak ada kata, tidak ada senyum, yang ada hanya diam yang siap meledak menjadi api. Suara deru motor memudar saat ke-6 preman Ujang Gimbal turun mengitari Rasman. Di belakang mereka, Maksirih melangkah pelan, membawa kendi berisi air hitam dan seikat rambut yang diikat benang merah. Matanya putih, kosong, seperti tak ada jiwa di dalamnya. Jangan kau pikir dendammu itu suci, gumamnya sambil menaburkan abu ke arah Rasman. Kau pikir kau malaikat? Tidak, kau sedang menjadi iblis yang membakar dunia. Tapi Rasman tak bergeming, tatapannya tetap tertuju pada Ujang Gimbal. Maksirih mengangkat tangan kirinya, melantunkan mantra dalam bahasa Sunda kuno. Udara sekitar mendadak dingin, begitu dingin hingga embun membeku di daun. Angin berputar di atas kepala Rasman, menciptakan pusaran kecil yang menyerap cahaya. Rasman mulai merasa lemah, tubuhnya menggigil. Ini bukan karena takut, ini karena ajian Maksirih mulai memutuskan aliran panas dalam tubuhnya. Ajian pelumpuh jiwa, bisik Rasman dalam hati. Ia tahu ajian itu, ia tahu risikonya, dan ia tahu ia harus melawan, atau apinya padam selamanya. Namun api Barda Geni bukan sembarang api. Itu bukan hanya kekuatan, melainkan bagian dari luka terdalam pemiliknya. Saat Maksirih menyiramkan air kendi ke arah Rasman, tubuh Rasman jatuh berlutut. Asap putih mengepul dari kulitnya. Preman-preman bersorak, Ujang Gimbal tertawa puas. Sudah kubilang, lu cuma manusia sok sakti, teriaknya. Tapi saat Maksirih mendekat untuk menyentuh kepala Rasman, tiba-tiba tanah bergetar. Suara retakan terdengar dari bawah. Tangan Rasman mencengkeram tanah, dan dari sela-sela jarinya, api merah menyala. Kau bisa lumpuhkan tubuhku, tapi bukan hatiku, bisiknya lirih. Api Barda Geni merespons bukan dari kekuatan otot, tapi dari rasa sakit dan dendam yang tak pernah padam. Dalam satu hentakan, tanah di bawah kaki Maksirih pecah, dan semburan api keluar, menyambar tubuh renta itu. Maksirih menjerit, mantra terputus, air kendi menguap sebelum menyentuh tanah. Tubuhnya terguling, pakaiannya terbakar perlahan meski tak ada nyala api terlihat di udara. Para preman panik, salah satu dari mereka mencoba menusuk Rasman dari belakang, tapi goloknya meleleh sebelum menyentuh kulit. Rasman berdiri lagi, kali ini seluruh tubuhnya dilingkupi cahaya merah membara. Mata-mata para preman membelalak melihat sosoknya, bukan lagi seperti manusia. Rasman kini adalah roh api yang berjalan, wajahnya menampakkan kesedihan yang terdistorsi oleh dendam. Dan siapapun yang melihatnya tahu, tak ada lagi jalan damai. Ujang Gimbal menggertakkan gigi. Ia maju, mengayunkan golok panjangnya. Rasman menangkis dengan tangan kosong, dan bila golok itu meleleh di genggamannya. Ujang mundur, ketakutan mulai masuk ke matanya.
Jangan-jangan, lu yang bunuh Chico, Goro, sama Akun. Rasman menatapnya kosong. Aku tidak membunuh, aku hanya mengembalikan yang kalian tanam. Suara Rasman pelan, tapi dalam, seperti bara yang bicara lewat batu nisan. Maksiri, yang tubuhnya hangus sebagian, masih berusaha berdiri, tapi tubuhnya mulai hancur seperti abu. Ajian ini, terlalu murni, terlalu dalam, bahkan neraka pun menolaknya, bisiknya sebelum akhirnya ambruk dan menjadi debu. Malam itu, Terminal Cikajang menjadi saksi bahwa ajian tak hanya soal kekuatan, tapi juga jiwa yang membawanya. Dan jiwa Rasman telah melebur bersama dendam, cinta, dan luka, menjadi barda geni yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Setelah tubuh Maksiri berubah menjadi abu, malam di Terminal Cikajang berubah sunyi seolah waktu membeku. Tidak ada suara motor, tidak ada teriakan, hanya desis halus dari api yang masih mengepul dari kaki Rasman. Para preman yang tersisa melarikan diri satu persatu, berhamburan seperti kecoa disiram air panas. Ujang Gimbal berdiri terpaku, wajahnya kehilangan warna, jiwanya goyah. Di hadapannya, lelaki yang dulu ia sebut penjual dodol kampungan, kini berubah menjadi makhluk api, penjaga keadilan dari luka yang tak pernah sembuh. Rasman melangkah perlahan ke arah bas tua yang berkarat di ujung terminal. Ia memandangi tempat itu, tempat Amah dihancurkan, tempat air mata dan darah bercampur dengan lumpur. Tangannya menyentuh dinding besi bas itu, dan perlahan, logamnya meleleh. Api merambat seperti akar pohon, merayap ke seluruh bodi bas, menciptakan nyala merah terang di tengah malam. Namun yang paling menyeramkan, api itu tak menjalar liar. Ia seperti hidup, seperti mengerti perintah tuannya. Suara ledakan kecil terdengar saat tangki solar bas itu ikut meledak. Api menjulang namun tak menyebar. Penduduk sekitar menatap dari kejauhan, tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya melihat siluet seorang lelaki berdiri dalam kobaran api, tubuhnya kokoh, matanya menyala seperti bara. Anak-anak kecil yang biasanya bermain di terminal pun dipeluk ibunya erat-erat. Mereka tahu, ada yang berubah di tempat itu. Ujang Gimbal berusaha kabur. Ia lari menembus semak-semak di belakang warung kopi, tapi panas mengejar langkahnya. Daun-daun menjadi kering seketika, tanah yang diinjaknya menghitam. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup tak karuan. Dalam ketakutan itu, ia jatuh tersungkur, dan di depannya, suara langkah berat terdengar. Rasman berdiri di sana, tanpa tergesa, namun tak terhentikan. Lo mau kemana, Ujang? Bukankah ini terminal kebanggaan lo? Tempat lo tertawain penderitaan orang lain. Ujang merangkak mundur, goloknya sudah patah, matanya nyaris copot dari tempatnya karena panik. Ampun, ampun, Rasman. Gue salah, gue hilaf, semua karena mabuk, gue ikut-ikutan. Ras, jangan bakar gue, suaranya pecah, tubuhnya gemetar seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Tapi Rasman hanya menunduk. Amah juga minta ampun malam itu. Tapi lo dan teman-teman lo, tetap merusak hidupnya. Saat Rasman mengangkat tangannya, api mulai membentuk pusaran kecil di udara. Ujang menjerit, namun sebelum nyala itu menyentuh tubuhnya, Rasman menghentikannya. Api itu padam pelan. Ia mendekat, menatap langsung mata Ujang Gimbal. Gue gak mau lo mati cepat, Ujang. Gue mau lo hidup, biar lo rasain dihantui rasa takut setiap hari. Biar lo tidur di kegelapan dan dengar jeritan Amah tiap malam. Ujang menangis sejadi-jadinya, tapi tidak dari penyesalan, melainkan karena tahu hidupnya akan menjadi neraka yang tak pernah padam. Rasman membalikkan badan dan berjalan pergi. Di belakangnya, terminal yang dulu penuh suara preman kini hanya tersisa puing-puing hangus dan keheningan. Tak ada satupun yang berani mendekat. Api barda geni telah meninggalkan jejaknya, bukan hanya di aspal terminal, tapi di dalam dada semua orang yang pernah menyaksikan malam itu. Malam ketika seorang penjual dodol membakar dunia untuk membela harga diri istrinya. Dan dari kejauhan, Ama berdiri di balik jendela rumah kecil mereka. Ia melihat suaminya pulang, tubuhnya masih dilingkupi cahaya samar merah. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena tahu, lelaki yang ia cintai telah kembali, tapi tidak dengan hati yang sama. Ia kini adalah Rasman si bara dendam, manusia yang sudah melewati batas antara luka dan pembalasan. Rasman duduk diam di depan rumahnya, masih dengan sisa nyala merah yang samar-samar membungkus tubuhnya. Api itu tak lagi menyala terang, tapi tak juga padam. Ia tidak berbicara, hanya menatap tungku kosong yang dulu selalu dipakai untuk mengaduk dodol bersama Amah. Dulu,
Disinilah ia merasa paling hidup. Tapi kini, Tungku itu dingin, dan hatinya pun sama. Ajian Bardageni telah mengubahnya, bukan hanya secara fisik, tapi secara jiwa. Ia tak tahu apakah dirinya masih pantas disebut manusia. Di balik tirai, Amah mengintip suaminya. Ia ingin menyapa, ingin memeluk, tapi ia tahu Rasman sudah bukan Rasman yang dulu. Lelaki itu sekarang bagaikan bara yang bisa membakar siapa saja tanpa sengaja. Bahkan saat mereka bersalaman beberapa hari lalu, tangan Amah memerah. Ia tak menyalahkan suaminya, ia hanya menangis dalam diam, karena dendam itu memang menuntut bayaran lebih dari sekadar darah musuh. Ia menuntut cinta. Hari-hari berlalu, tapi api di tubuh Rasman tak pernah benar-benar padam. Kadang saat tidur, ia terbangun karena ranjangnya menghangat tiba-tiba. Pernah suatu pagi, kaca jendela retak hanya karena ia marah melihat berita pembebasan salah satu preman lain karena kurangnya bukti. Ia menahan diri, tapi dendam seperti binatang lapar dalam dadanya. Bahkan setelah Ujang Gimbal menghilang entah kemana, api itu masih mencari alasan untuk menyala. Ki Sumarna akhirnya datang suatu sore, berjalan dari balik ladang yang mulai mengering karena hawa panas Rasman. Ia duduk di samping mantan muridnya, memandangi kuali tua di bawah pohon jambu. "Kau sudah menang, Rasman. Tapi kenapa wajahmu seperti orang yang kalah?" Rasman diam, lalu perlahan ia menjawab, "Karena yang kubakar bukan hanya mereka, tapi juga aku sendiri." Ki Sumarna menghela napas panjang. Itulah ajian Bardageni. Ia bukan sekadar membalas. Ia juga menguji, apakah kau bisa tetap hidup setelah semua habis. Rasman mengangguk pelan. "Aku tak ingin jadi pembunuh. Tapi dunia yang diam, memaksa aku jadi api." Suaranya pelan, getir. Ki Sumarna memejamkan mata. "Kalau kau ingin ajian itu padam, kau harus memadamkan api dalam dadamu. Maafkan mereka, bukan karena mereka pantas, tapi karena kau ingin hidup kembali." Rasman tertunduk. Kata, "maaf," terasa seperti pisau di lidahnya, tapi ia tahu, jika terus begini, ia hanya akan menjadi legenda kelam, bukan suami, bukan manusia. Malam itu, Rasman berdiri di halaman, memandangi langit. Ia mencoba meredam api di tubuhnya. Ia mengingat wajah Amah, suara ibunya, dan tawa anak-anak yang dulu mampir beli dodol. Ia menarik napas panjang, lalu menutup mata. Tangannya mengepal, dan dalam keheningan malam, cahaya merah itu mulai meredup. Tidak hilang, tapi terkendali. Untuk pertama kalinya sejak semuanya bermula, Rasman merasa hangat, bukan panas. Ia merasa sedikit manusia lagi. Di balik pintu, Amah melangkah pelan. Ia menghampiri suaminya, memeluknya dari belakang, meski tubuhnya masih menggetarkan hawa panas. Rasman menangis. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat pundaknya berguncang. Amah memeluk lebih erat. "Sudah cukup, Mas, sudah cukup, pulanglah." Dan malam itu, api dendam tak padam, tapi untuk sementara. Ia beristirahat. Beberapa minggu berlalu. Terminal Cikajang kembali hidup, meski tak sepenuhnya seperti dulu. Para sopir kini lebih sopan, para preman yang dulu memeras telah menghilang atau bersembunyi di luar kota. Rasman sendiri mulai kembali berjualan dodol, meski dengan tubuh yang masih menyimpan bara yang tak terlihat. Anak-anak kecil memanggilnya Mang Rasman Api, dengan campuran rasa takut dan hormat. Tapi di balik senyumannya yang tenang, masih ada api yang terus menyala di dasar hatinya. Amah perlahan mulai membuka kembali ruang di hatinya. Ia tahu suaminya telah mencoba, telah menekan luka dengan cinta. Tapi malam-malam Rasman masih dipenuhi mimpi buruk. Kadang ia terbangun dengan keringat dan lantai yang retak karena panas tubuhnya. Amah hanya bisa memeluknya dalam diam, mencoba menenangkan laki-laki yang telah melewati batas manusia demi membalas kehormatannya. Ia tahu, luka seperti itu tak bisa sembuh hanya dengan pelukan. Sampai suatu pagi, kabar buruk datang seperti petir yang menyambar ladang kering. Seorang pedagang sayur perempuan ditemukan sekarat di belakang pasar, dengan luka dan tanda-tanda kekerasan yang mirip dengan tragedi Amah dulu. Wajah Rasman kembali memucat, matanya berkaca, dan napasnya berubah menjadi desisan panas. Siapapun yang melakukannya, belum belajar dari luka ini, gumamnya pelan, seperti batu yang hendak runtuh dari tebing. Dari informasi para sopir, pelaku bukan orang luar. Ia adalah preman lama yang kembali diam-diam, Bajul, salah satu tangan kanan Ujang Gimbal yang dulu kabur ke Tasik dan kini datang membawa sekelompok preman baru. Mereka mulai mencuri lahan kekuasaan dan mencoba membangkitkan kembali geng lama.
Rasman tahu, ini bukan hanya tentang Bajul. Ini tentang luka yang belum sepenuhnya mati, yang kini hendak hidup lagi dengan wajah berbeda. Malam itu, Rasman berdiri di depan kaca, memandangi bayangannya sendiri. Ia menatap tangan yang pernah membakar, mata yang pernah menyala seperti bara. Sudah cukup, bisik dirinya sendiri. Tapi jauh di dasar dadanya, Ajian Bardageni mulai merespons. Suhu tubuhnya meningkat perlahan. Ia mengatupkan rahangnya. Ajian ini memang bisa ditidurkan, tapi tidak bisa dilupakan. Dan ketika dunia memanggil kembali keadilan dalam bentuk api, ia tak bisa menolak. Ki Sumarna datang ke rumahnya malam itu, membawa tongkat tua dan mata yang berat. Kau harus memilih, Rasman. Kau mau jadi penjaga keadilan, atau jadi alat dendam yang tak berkesudahan? Rasman menjawab pelan, bagaimana kalau dunia tak bisa membedakan keduanya? Ki Sumarna tak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Karena memang, kadang api dibutuhkan bukan untuk membakar musuh, tapi untuk mengingatkan bahwa luka itu masih ada. Pagi harinya, Rasman berjalan menyusuri pasar Garut yang belum ramai. Di pinggir jalan, ia menaruh dodol di lapaknya, namun matanya menyapu setiap wajah baru. Ia tahu Bajul ada di sekitar sana. Ia bisa merasakannya, seperti bara kecil yang mendekati minyak. Tiba-tiba seekor kucing melintas dan menjerit saat kakinya menginjak tanah dekat Rasman. Tanah itu panas. Rasman menggenggam tangannya pelan, mencoba menahan. Tapi dari kejauhan, suara tawa kasar terdengar. Dan di antara kerumunan pedagang, berdirilah seorang lelaki besar, bekas luka di pelipis, dan senyum menyeringai. Bajul, ia menatap Rasman, lalu meludah ke tanah. Apa kabar, tukang dodol berapi? Katanya lantang. Rasman menatap balik, dan saat itulah, mata Bardageni kembali menyala. Suasana pasar mendadak berubah tegang. Para pedagang yang awalnya asyik berjualan kini menoleh satu persatu ke arah Bajul. Preman besar bertato ular di leher, berdiri dengan senyum sinis. Ia dikenal kejam, bahkan lebih brutal dari Ujang Gimbal. Warga yang mengenalnya memilih menyingkir, sebagian buru-buru menutup lapak. Tapi Rasman tetap diam, berdiri di depan lapak dodolnya, dengan tangan menggenggam kuat di sisi tubuhnya. Bara dalam dadanya kembali menyala, dan kali ini, ia tak bisa lagi menahan. Bajul melangkah perlahan mendekat, suara sepatunya menginjak kerikil terdengar jelas di tengah keheningan. Dulu lo bakar teman-teman gue, sekarang gue balik buat matiin lo, tukang dodol. Suaranya kasar, namun terdengar puas. Rasman memandangi pria itu tanpa sepatah kata. Tapi mata Rasman sudah bukan mata manusia biasa. Ia adalah mata orang yang telah kehilangan segalanya, dan kembali hanya dengan satu tujuan, menghabisi sisa-sisa kejahatan yang belum terbakar. Bajul mengayunkan kakinya dan menendang meja dodol Rasman. Dodol-dodol itu terjatuh, sebagian terguling ke tanah. Para pedagang menahan napas, menunggu reaksi Rasman. Namun lelaki itu hanya menunduk pelan, mengambil salah satu dodol yang jatuh, membersihkannya dari debu, lalu menggenggamnya kuat hingga hancur di tangan. Suara remuk itu seolah menjadi isyarat. Udara tiba-tiba menghangat, tanah di bawah kaki Rasman mulai mengering. Ajian Bardageni telah bangkit kembali. Aku sudah mencoba berdamai, bisik Rasman, nadanya lirih tapi bergema dalam jiwa semua yang mendengarnya. Tapi kalian tak pernah berubah. Selalu datang, membawa kebencian, membawa luka baru. Kalau begitu, biar aku jadi akhir dari semuanya. Bajul tertawa keras. Sok bijak, lo pikir lo jagoan karena bisa bakar orang. Sekarang gue bawa tameng. Ia bertepuk tangan, dan dari balik warung muncul 5 preman lain, membawa rantai, kayu, dan satu membawa jeriken berisi air garam, senjata yang dipercaya bisa menetralkan ilmu panas. Tapi Rasman tak bergeming. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka telapak tangannya. Bara merah muncul perlahan, menari-nari seperti nyala lilin yang tak tersentuh angin. Preman-preman Bajul mundur selangkah. Mereka bisa merasakan panasnya bahkan dari jarak 5 meter. Bajul tetap maju, pura-pura tenang. Tapi keringat mulai membasahi dahinya. Ajian ini bukan lagi legenda. Ini nyata, ini hidup, ini membalas. Tiba-tiba tanah retak di bawah kaki Rasman, dan api merah menyambar cepat ke arah kaki Bajul. Bajul meloncat, namun sehelai celananya terbakar. Ia berteriak, panik, dan menyiram air garam ke arah Rasman. Tapi sebelum air menyentuh kulitnya, uap tebal naik dan air itu menguap di udara. Para preman kabur tunggang langgang,
satu bahkan menabrak gerobak sayur hingga terguling. Bajul tersungkur di tanah, matanya membelalak. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar takut. Rasman berjalan mendekat, tubuhnya kini seperti bara berjalan. Kau bawa luka baru ke tempat yang belum sembuh, Bajul, bisiknya. Ia menunduk, menatap wajah pria itu. Tapi aku bukan pembunuh. Aku hanya pengingat bahwa di tempat ini, kejahatan pernah dibakar sampai tinggal abu. Dengan satu hentakan kaki ke tanah, semburan api kecil menyala di belakang Bajul, membuatnya menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit, meninggalkan semua yang dibawanya. Pasar kembali sunyi, tapi hanya sejenak. Para pedagang mulai keluar dari persembunyian. Mereka menatap Rasman, bukan dengan ketakutan seperti dulu, tapi dengan rasa hormat. Ia bukan hanya seorang pemilik ajian. Ia adalah penjaga sunyi yang bersumpah, bahwa selama ia masih berdiri, tak akan ada lagi kejahatan yang tumbuh dari luka. Pasar Garut kembali tenang setelah Bajul dan anak buahnya dikalahkan. Tak ada lagi suara makian dari preman, tak ada pemalakan, tak ada rasa takut yang membayang di mata para pedagang. Rasman pun kembali berjualan dodol, dan warga mulai percaya bahwa keadilan telah kembali punya tempat. Namun jauh di dalam hati Rasman, ia tahu, kejahatan tidak pernah benar-benar mati, ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk bangkit lagi dari abu. Amah mulai tersenyum lagi. Ia menyiapkan sarapan, menyapa tetangga, dan mencoba menumbuhkan harapan bahwa kehidupan mereka bisa kembali seperti dulu. Namun malam-malam Rasman masih sunyi, tubuhnya tetap hangat, dan suara langkah kaki dari masa lalu sering membangunkannya dalam mimpi. Setiap suara di luar rumah, setiap berita tentang orang asing yang datang ke kota, selalu membuat pikirannya waspada. Luka dalam dirinya belum sembuh, hanya tertutup lapisan tipis ketenangan. Dan ketenangan itu pecah ketika sebuah surat tanpa nama muncul di lapak dodolnya. Kertasnya lusuh, hanya tertulis satu kalimat dengan tinta merah, "Ujang Gimbal belum mati." Rasman menatap surat itu dalam diam, jantungnya berdegup kencang. Sudah berbulan-bulan ia tidak mendengar nama itu. Ia pikir Ujang telah mati dalam pelarian atau membusuk di sel. Tapi kini, kata itu kembali seperti bisikan dari neraka, menyulut bara yang telah ia kubur dalam. Rasman menyelidiki diam-diam. Ia mendatangi sopir-sopir lama, pedagang lama, bahkan warung remang tempat para preman biasa bersembunyi. Dari potongan-potongan informasi, muncul satu nama yang terus berulang, Cikadongdong, sebuah desa kecil di balik Bukit Garut, tempat sunyi yang tak tersentuh kota. Dikatakan bahwa Ujang kini bersembunyi di sana, dilindungi kelompok bersenjata, dan tengah menyusun kekuatan, bukan untuk memalak lagi, tapi untuk membalas. Ki Sumarna menentang keras keinginan Rasman untuk menyusul ke sana. Kau sudah menang, Rasman. Jangan turun lagi ke dalam api. Kau akan hangus. Rasman menatap gurunya dengan tenang. Kalau aku tidak pergi, api itu akan datang sendiri ke pasar ini. Dan kalau itu terjadi, tidak akan ada yang tersisa kecuali abu. Ki Sumarna hanya bisa terdiam. Ia tahu, muridnya telah berubah. Ia bukan hanya pembela, tapi kini penjaga batas antara keadilan dan kehancuran. Malam itu, Rasman berpamitan pada Amah. Kau tak perlu ikut ke dalam dendamku, ucapnya lirih. Amah hanya menatapnya sambil menggenggam tangan suaminya yang mulai hangat kembali. Aku tak pernah ikut dalam dendammu, Mas, tapi aku juga tak bisa hidup damai jika luka ini tak ditutup sepenuhnya. Air mata Amah jatuh pelan, tapi ia tidak menahan. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah perjalanan untuk memadamkan api terakhir. Rasman berjalan menuruni jalanan pasar yang kini gelap. Tidak ada api menyala di tangannya, tapi setiap langkahnya menggetarkan udara. Ia bukan datang dengan amarah, tapi dengan tujuan. Dan itu yang paling berbahaya. Di kejauhan, kabut menyelimuti jalan menuju Cikadongdong, dan dari sela pepohonan, tampak cahaya merah samar menyala. Api di ujung dunia itu belum padam. Dan Rasman tahu, hanya dirinya yang bisa memadamkannya. Kabut tebal menggulung jalanan menuju Cikadongdong, seperti selimut kematian yang menyembunyikan niat busuk di balik sunyi. Rasman berjalan seorang diri, membawa tubuh yang tampak tenang tapi menyimpan badai dalam dada. Setiap langkahnya seperti mengetuk tanah dan membangunkan roh-roh dendam yang terpendam di desa itu. Pohon-pohon di kanan kiri jalan tampak membungkuk, seperti tunduk pada kekuatan yang menyertainya. Ia datang bukan sebagai manusia biasa, ia datang sebagai keadilan yang dibentuk oleh luka.
Cikadongdong tampak sepi saat Rasman tiba. Tapi bukan sepi yang alami. Terlalu tenang, terlalu sunyi. Ia tahu, mata-mata mengintainya dari balik jendela bambu dan celah pohon. Ia bisa merasakan hawa tubuh bersenjata, napas tertahan, dan langkah-langkah pelan di kejauhan. Di depan balai desa yang sudah tak terpakai, berdirilah sosok yang sudah lama ingin ia bakar, Ujang Gimbal. Kini tampak lebih kurus, wajahnya penuh bekas luka, tapi matanya masih menyala dengan kesombongan yang sama. "Jadi kau datang juga, Rasman," kata Ujang dengan suara serak. "Gua kira lu udah puas bakar teman-teman gua." Rasman tidak menjawab, ia hanya menatap tajam, dan dari telapak tangannya yang terbuka, asap tipis mulai muncul. Ujang tersenyum miring, "Lu pikir gua gak siap? Di sini gua dilindungi, men. Gua juga belajar dari orang pintar. Lu bukan satu-satunya yang punya ilmu sekarang." Dari balik pohon, muncul 3 orang lelaki tua berpakaian hitam, wajahnya kaku, mata mereka kosong, pawang ilmu hitam dari pedalaman. Ketiganya langsung membuat lingkaran tanah dan menaburkan bubuk hitam, lalu mulai merapal mantra. Udara berubah dingin, dan tanah bergetar seperti hendak muntah. Rasman tetap berdiri, tapi tubuhnya mulai terasa berat. Udara seolah mencengkeramnya, menyerap panas dari kulitnya. Ia tahu, mereka sedang mengurung kekuatan Bardageni. Tapi dendam tidak bisa dikurung dengan tanah. Dendam hidup di dalam hati, bukan di telapak tangan. Rasman menunduk, mengepalkan tangan. "Kalian bisa membungkam panas, tapi kalian gak bisa bungkam luka." Dalam satu teriakan, tubuh Rasman meledakkan hawa panas dari dalam. Api menyembur dari tanah di sekelilingnya, memecah lingkaran pelindung yang dibuat para pawang. Salah satu dari mereka terbakar, menjerit hebat sebelum tubuhnya jatuh dan meleleh. 2 lainnya lari terbirit-birit, meninggalkan Ujang yang kini mulai panik. "Jangan dekati gua punya senjata," Ujang berteriak sambil mengacungkan senapan laras pendek ke arah Rasman. Tapi sebelum pelatuk sempat ditarik, senjata itu meleleh dalam genggamannya. Logamnya cair, menetes, membakar kulitnya. Ia menjerit dan jatuh. Rasman mendekat perlahan. Langit di atas mereka memerah. Kabut mulai terbakar pelan oleh hawa panas yang dilepaskan oleh tubuh Rasman. Tak ada yang bisa menghentikannya kali ini. Ia datang bukan untuk memberi peringatan, ia datang untuk mengakhiri. Dengan satu gerakan tangan, tanah di bawah kaki Ujang retak. Ujang terjatuh, tubuhnya kejang-kejang, matanya memohon ampun. "Ras, maafin, gua gak ngangka lu bisa sampai kayak gini." Rasman berdiri di atasnya. "Kau pikir aku ingin jadi seperti ini?" Suaranya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia sadar, keadilan itu kadang juga menyakitkan pemberinya. Ia menunduk, menyentuhkan jari ke tanah, dan membiarkan api mengelilingi tubuh Ujang. Tapi kali ini, ia tak membunuh. Ia hanya membiarkan api itu mengikat Ujang dalam lingkaran panas, membakar rambut, kulit, dan rasa sombongnya, tanpa menghilangkan nyawanya. Ujang menjerit, tubuhnya menggelepar. Tapi Rasman sudah membalikkan badan. Keadilan bukan tentang mematikan. Kadang, ia tentang membiarkan rasa sakit hidup selamanya. Langkah Rasman meninggalkan Cikadongdong perlahan, namun setiap jejak kakinya masih menyisakan bekas panas di tanah. Tak ada sorak kemenangan, tak ada tepuk tangan. Hanya angin dingin yang kembali berembus, seolah dunia pun tahu, misi dendam ini telah mencapai ujungnya. Di belakangnya, Ujang Gimbal terkapar dalam lingkaran bara, tubuhnya setengah gosong, jiwanya terpanggang rasa takut yang akan menempel seumur hidup. Tapi Rasman tahu, ia tak perlu membunuh. Kematian tak selalu membayar luka. Kadang, hidup dengan rasa bersalah jauh lebih menyiksa. Langit Garut mulai mendung saat Rasman mendekati perbatasan desa. Angin membawa aroma tanah basah, aroma yang mengingatkannya pada awal segalanya, ketika ia dan Amah hidup sederhana, menjual dodol tanpa gangguan, sebelum semuanya berubah. Ia berhenti di tengah jalan, menengadah ke langit, tangan kirinya mengepal pelan, dan dari sela jemarinya, nyala merah muncul terakhir kalinya. "Ini cukup," bisiknya. Lalu dengan napas panjang, ia membuka tangannya, dan api itu padam. Di kejauhan, Amah menunggunya di pinggir jalan, membawa payung bambu dan mata yang berkaca. Ia telah menunggu hari itu, hari ketika suaminya kembali tak lagi dengan bara di tubuhnya, tapi dengan jiwa yang telah memilih damai. Saat Rasman mendekat, mereka tak berkata apapun. Hanya berpelukan lama, lama sekali. Dan dalam pelukan itu, Rasman tahu,
Ia pulang, bukan hanya ke rumah, tapi ke dirinya yang sempat hilang. Berita tentang Cikadongdong segera menyebar ke seluruh Garut. Nama Rasman kembali jadi pembicaraan, tapi kali ini bukan dalam bisik takut, melainkan dalam doa. Ia jadi simbol keberanian, keteguhan, dan pengorbanan. Tapi Rasman menolak semua pujian. Ia tak ingin dikenang sebagai pahlawan. "Aku hanya suami yang tak bisa diam saat istrinya dihancurkan," katanya suatu kali kepada wartawan yang mencoba meliput. Ki Sumarna datang beberapa hari kemudian, tersenyum kecil melihat Rasman dan Amah kembali membuka lapak dodol. "Bagaimana rasanya, setelah bara itu padam?" tanya sang guru. Rasman menatap kuali dodolnya yang mulai mengepul. "Tenang, tapi sepi." Ki Sumarna tertawa pelan. "Memang begitu, karena yang paling berat dari membalas dendam adalah hidup setelahnya." Dan Rasman hanya mengangguk, karena ia tahu itu benar. Waktu berjalan, anak-anak kembali bermain di sekitar pasar. Tak ada lagi preman, tak ada lagi jeritan. Rasman dan Amah menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekuatan, tapi karena keteguhan dan ketulusan mereka untuk bangkit setelah luka. Kadang, saat malam turun, bara kecil masih muncul di mata Rasman. Tapi ia hanya tersenyum, menggenggam tangan Amah, dan membiarkannya padam bersama angin malam. Suatu pagi, Amah menemukan surat kecil di meja. Tulisannya sederhana, tapi penuh makna. "Jika suatu saat dunia kembali gelap, dan keadilan dibungkam oleh kejahatan, biarlah aku jadi api terakhir." Amah menangis, bukan karena takut, tapi karena tahu, meski Rasman kini memilih damai, api itu akan selalu ada, diam-diam menjaga. Dan cerita itu berakhir, bukan dengan kematian, tapi dengan hidup yang akhirnya kembali punya makna.